Banyak sumber daya manusia di sekitar kita. Terbukti setiap tahun SMK meluluskan peserta didiknya. Namun, pada saat dunia industri atau bengkel mencari tenaga kerja, ternyata sulit untuk mendapatkan tenaga kerja yang handal. Ini menjadi sangat ironis sekali. Salah satu sisi, lulusan sumber daya banyak, tapi bengkel atau dunia industri mencari tenaga kerja sangat sulit sekali. Ini sepertinya terjadi gap yang harus menjadi PR kita semua. Dan dipastikan bahwa sumber daya yang begitu banyak itu ternyata secara kompetensi dan skillnya tidak sesuai apa yang diharapkan oleh bengkel atau dunia industri. Nah, kalau dengan demikian, kira-kira sebagai seorang HRD atau bagian rekrutmen atau pengadaan tenaga kerja, strategi apa yang mesti harus dipunyai dan dilakukan pada saat melakukan rekrutmen kepada calon karyawan atau calon mekanik di bengkel. Berjumpa lagi dengan saya, Endro Utomo dari Micro Consultant yang bergerak di bidang pelatihan, pendampingan, dan konsultasi manajemen bengkel. Salam oke men-men. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dalam rangka mencari atau pengadaan tenaga kerja, kira-kira strategi apa yang dilakukan oleh seorang HRD untuk mendapatkan mekanik atau karyawan yang mempunyai daya juang yang tinggi serta kemampuan integritas yang baik dan accountability atau semua bisa dipertanggungjawabkan. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang baru menonton video Micro ini, silahkan tekan subscribe, share, like, dan tekan ikon lonceng. Pada kesempatan yang baik ini, dari Micro Consultant menghadirkan dari tim HRD yang dimana nanti akan disampaikan oleh HRD Micro Consultant Bapak Abimanyu, yang nanti akan menyampaikan kira-kira bagaimana strategi sebagai seorang HRD pada saat melakukan pengadaan tenaga kerja di bengkel. Tentunya tenaga-tenaga yang akan diambil adalah satu, mempunyai daya juang yang tinggi atau fighting spirits. Yang kedua, integritas menjadi pokok yang utama. Dan yang ketiga adalah apa yang dikerjakan oleh karyawan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Mari kita dengar keterangan dan paparan dari Mas Abimanyu. Silakan Mas Abimanyu. Baik, untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Endro Utomo tadi mengenai apa yang harus disiapkan dalam rangka pemenuhan SDM, maka zaman saat ini karyawan sudah dianggap sebagai aset dalam suatu organisasi, dan organisasi dalam hal ini adalah bengkel, perusahaan bengkel itu sendiri. Dan artinya karyawan mempunyai nilai di dalam organisasi. Jadi betul-betul sesuatu yang sangat berharga. Jadi tidak untuk memikirkan karyawan ini harus dipikirkan lebih baik, lebih teliti, dan lebih rinci, karena dia sebagai aset. Maka apa yang harus disiapkan, langkah-langkah dalam rencana pengadaan SDM? Yang pertama adalah peramalan kebutuhan tenaga kerja. Peramalan kebutuhan tenaga kerja ini yang dimaksud adalah
berapa jumlah tenaga kerja yang akan direkrut. Kemudian yang kedua, di bagian mana dia harus diisi oleh tenaga kerja. Yang ketiga, berapa jumlahnya, dan keempat, pendidikannya seperti apa untuk mengisi kompetensi dari jabatan tersebut. Dan berikutnya juga harus dipikirkan, apakah tenaga kerja yang akan direkrut itu nanti harian lepas atau kontrak atau tetap. Nah, bicara soal tetap atau kontrak karyawan, ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ketika terjadi sesuatu badai yang, katakanlah saya ambil contoh adalah pada saat ini ketika ada COVID-19, itu membuat susah semua organisasi, dalam hal ini termasuk organisasi di bidang perusahaan bengkel otomotif. Jadi peramalan itu harus dipikirkan lebih matang. Yang kedua, penarikan SDM. Setelah kita sudah bisa meramal, penarikan SDM itu bisa didapat dari eksternal maupun internal. Internal seperti apa sih yang dimaksud? Internal mungkin kita bisa mencari karyawan dari dalam organisasi. Misalnya ketika ada rotasi, dari perpindahan dari katakanlah mekanik ke SA, atau mungkin dari lapangan ke di belakang meja, itu rotasi. Nah, itu bisa diambil dari dalam. Nah, kemudian setelah internal juga diambil dari eksternal. Artinya apa? Karyawan diambil eksternal adalah karyawan yang bisa didapat dari luar perusahaan, luar organisasi, luar dari perusahaan bengkel itu sendiri. Itu bisa didapat banyak sumber sebenarnya untuk mendapatkan karyawan yang diambil dari luar. Yang paling mudah adalah kalau kita mengambil source dari SMK, sekolah menengah kejuruan otomotif yang punya akreditasi A. Nah, akreditasi A itu bisa dipastikan bahwa karyawan-karyawan yang nanti kita dapatkan dari mereka paling tidak sudah mempunyai pengetahuan tentang mesin atau apa saja sehubungan dengan manajemen perbengkelan atau di dunia perbengkelan, sehingga kita tidak terlalu banyak untuk memberikan suatu pelatihan. Berikutnya, proses yang ketiga adalah seleksi SDM, baik internal maupun eksternal sama-sama diberlakukan sama. Mengapa? Karena kita ingin mendapatkan atau mencari karyawan yang mempunyai fighting spirit tadi. Jadi tidak ada namanya bahwa yang SMK unggulan itu akan mendapat privilege untuk bisa diterima, atau bahkan dari internal itu bisa diterima dengan mudah tanpa melalui jenjang seleksi. Nah, seleksi di dalam seleksi SDM itu apa saja yang dilakukan? Pertama, ketika kita sudah mendapatkan surat lamaran yang masuk, kita seleksi surat lamaran yang masuk. Itu adalah salah satu proses pertama kita bisa mendapatkan orang-orang yang sesuai dengan kompetensi yang kita butuhkan. Kita bisa pisahkan orang yang tidak memenuhi syarat, kita bisa singkirkan. Nah, kemudian kita panggil. Tapi terlebih dahulu adalah kita mengharapkan supaya mereka juga sudah membawa satu bukti kesehatan. Dalam hal ini yang paling mudah adalah ronsen. Bukti ronsen itu saya kira pasti mudah untuk didapatkan. Mengapa itu diperlukan untuk kita?
supaya biaya untuk seleksi itu tidak terlalu banyak dibebankan kepada organisasi. Jadi kalau sudah disiapkan, hasil dari ronsennya itu akan jauh lebih meringankan dari sudut biaya. Nah, kemudian setelah itu, setelah mereka mendapatkan orang-orang itu dan datang, kemudian diseleksi dengan suatu ujian. Bisa dengan ujian tertulis, katakanlah dalam hal intelligence. Kemudian yang berbasis komputer, termasuk tes psikologi dalam hal ini, juga bisa dimasukkan suatu testing atau ujian analisis tulisan tangan. Nah, khususnya analisis tulisan tangan itu yang sepertinya belum banyak diminati oleh perusahaan-perusahaan, khususnya bengkel. Mengapa? Karena memang biaya cukup besar untuk mencari orang yang mampu menilai calon karyawan yang mempunyai integritas, termasuk bagaimana dengan perilakunya segala macam. Itu sebenarnya sangat mudah dalam diketahui dalam mengikuti analisis tulisan tangan, tapi memang membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, setelah itu lolos, kemudian bisa dilanjutkan dengan wawancara. Wawancara ini ada 2 tahap. Wawancara dengan HRD itu sebaiknya dilakukan dengan 2 orang. Mengapa? Supaya hal-hal yang perlu diketahui secara detail itu tidak luput dari pengawasan atau penilaian dari HRD. Jadi kalau bisa jangan cuma sendirian, tapi berdua. Bagaimana yang satu mengamati sikapnya, bagaimana melihat apakah ini sesuai orang di eksternal, punya artinya introvert atau ekstrovert, bisa kelihatan dari situ. Kemudian apakah ini sebenarnya nipu atau tidak. Juga ditanyakan nanti bagaimana dengan melihat di dalam aplikasi, di dalam lamaran referensi biasanya, apakah orang itu betul-betul sesuai dengan referensi yang ditulis di dalam surat lamaran. Khususnya juga bila didapat atau mendapatkan calon karyawan yang fresh graduate, itu sebaiknya juga dilihat apakah dia cukup aktif di dalam organisasi. Nah, ini sangat penting sebenarnya. Mengapa? Karena di sana kita bisa melihat leadership-nya. Kalau orang anak-anak itu hanya sekolah dan kemudian selesai, berarti itu sifatnya ya hanya ya pasti seperti itu. Tapi kalau dia juga mengikuti organisasi, diharapkan dia sudah tahu bagaimana menghadapi orang, leadership. Nah, kemudian wawancara berikutnya adalah dengan user. Maksudnya apa? Toh kita yang nanti menempatkan atau yang ditempatkan itu adalah suatu bagian, pasti ada supervisornya atau kepala bagian, katakanlah. Kepala bagian harusnya punya juga kewajiban untuk menilai calon itu. Apakah si calon bisa dipekerjakan di dalam perusahaan ini? Sebab kalau tidak dan kemudian harus diterima, itu akan menjadi sulit, dan tidak ada jaminan bahwa itu harus diterima oleh user. User bisa saja menolak karena ini tidak sesuai dengan kebutuhan saya. Satu hal lagi yang tadi saya harus katakan, ketika dengan hari ini juga ditawarkan mengenai gaji. Kemudian bagaimana juga manajemen karirnya di situ nanti. Apakah ada talent management, juga bisa diceritakan bagaimana keadaan perusahaan. Nah,
Setelah dilakukan wawancara dengan user, maka dapat dikatakan bahwa setelah dipanggil lagi dapat dikatakan bahwa calon itu sudah menjadi karyawan, kemudian diundang lagi untuk datang ketika dia sudah menandatangani surat bahwa menyetujui apa yang dia terima. Kemudian di dalam penempatan nanti juga itu ada tahapan terakhir dari rekrutmen. Itu sebaiknya juga diperkenalkan di dalam bagiannya itu. Kemudian ada pertemuan juga di dalam karyawan situ. Kemudian juga diminta untuk bicara. Satu lagi yang saya yang lupa untuk mengemukakan mengenai ketika yang diminta adalah seorang yang punya leadership atau di dalam suatu kelompok yang diharapkan bisa memimpin, maka perlu juga diadakan suatu ujian berupa beberapa calon itu dikumpulkan, kemudian dibikin suatu kasus, bagaimana memecahkan kasus itu. Jadi nanti bisa dilihat apakah calon-calon ini bisa menjawab untuk kasus yang tersebut. Nah, kembali lagi tadi sudah dikenalkan, kemudian dia beradaptasi, orientasi supaya karyawan itu bisa mengerti dan merasakan bahwa perusahaan ini cukup baik. Yang diharapkan sebenarnya ujung-ujungnya adalah keterikatan, engagement dari karyawan itu terhadap perusahaan. Saya kira itu yang bisa saya jawab dalam pertanyaannya. Ya, jadi setelah Mas Habib menceritakan tadi, jadi strategi yang pertama adalah kalau bisa justru kita mengambil mereka atau lulusan SMK yang SMK-nya mempunyai akreditasi kelulusan yang baik, begitu ya Mas Habib ya. Yang kedua, setelah itu baru dipastikan bahwa mekanik atau calon karyawan tersebut dilakukan satu pelatihan dan pendidikan. Dan yang ketiga yaitu bagaimana untuk supaya karyawan tersebut pada saat melakukan rekrutmen atau pengadaan tadi tidak hanya cuman sendiri saja, tetapi melalui tahapan interview atau wawancara berdua, baik dari HRD maupun daripada user itu sendiri, Mas Habib. Ya. Oke. Nah, kira-kira untuk supaya kita mendapatkan SMK yang terakreditasi tadi, apakah semua SMK sudah bisa mempunyai akreditasi kelulusan yang baik gitu Mas Habib? Kan tidak semuanya. Betul. Jadi kalau boleh menjawab, ternyata bahwa di Jakarta ini sendiri agak sulit menemukan SMK otomotif yang punya akreditasi baik. Justru itu ditemui di daerah di luar Jakarta. Jadi yang kita ambil adalah akreditasi A. Nah, itu dengan cara kita bisa mengamati sebenarnya anak-anak tersebut mulai dari kelas 1. Artinya dengan sistem ijon. Kalau Pak Endro tahu sistem ijon, biasanya kalau ada yang orang punya padi atau apa sudah dibayar dulu pada ketika ijon, sudah dibayar. Dan kemudian setelah itu pada waktu panen dia sudah bisa ambil itu karena dia sudah tahu bahwa padinya baik. Dan demikian juga pada SMK yang punya akreditasi A, dengan sistem ijon kita bisa milih anak-anak yang punya potensi baik, behavior yang baik. Semoga juga dia mempunyai etos kerja yang baik. Mengapa? Karena ketika di kelas 1 dia sudah terlatih untuk menjadi seorang yang punya keinginan untuk bekerja. Ingat bahwa SMK itu sebenarnya lulusannya langsung bekerja. Jadi bukan SMU tapi SMK adalah langsung bekerja. Jadi etos kerja kemungkinan besar sudah ditanamkan di dalam pendidikan di internal SMK tersebut, Pak. Oke, jadi artinya dengan
SMK yang punya akreditasi yang A tadi memang sudah memasukkan kurikulum di dalam pembelajaran anak peserta didik dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu ya, Mas Abim. Ya, satu lagi Pak, saya lupa untuk menambahkan bahwa sebenarnya Migro konsultan ini bisa membantu bengkel yang memerlukan tenaga kerja yang siap kerja, siap punya etos kerja baik, karena kita punya satu tool bagaimana untuk merekrut anak-anak itu akhirnya bisa langsung dipakai. Tentu saja mereka juga harus dites ya, diuji seperti yang tadi saya katakan. Tetapi yang jelas Migro bisa membantu bengkel perusahaan otomotif yang memerlukan manajemen kita untuk menarik orang-orang anak-anak itu untuk dipekerjakan. Terima kasih Mas. Menarik sekali. Jadi artinya Migro pun bisa membantu bagaimana supaya sekolah tersebut mendapatkan akreditasi A pada saat melakukan uji kompetensi pada dunia industri. Bahkan kami bisa melakukan SMK tersebut untuk bagaimana mencapai akreditasi A, karena tentu saja tidak semua SMK itu yang punya akreditasi A, dan mereka berlomba-lomba untuk menjadi A. Mengapa? Karena lulusannya itu pasti langsung bekerja. Tetapi Migro bisa membantu proses itu sampai dengan A, asal memang ada niat dari SMK tersebut, karena untuk mencapai akreditasi A memang membutuhkan waktu dan biaya serta effort yang banyak juga Pak. Baik, terima kasih Mas Abim atas waktunya dan informasinya, dan ini sangat menarik sekali buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sebetulnya bicara akreditasi dalam SMK tersebut itu isinya apa saja. Maka untuk pada kesempatan berikutnya kami akan menyampaikan kira-kira apa yang mesti dilakukan SMK untuk supaya lolos dalam akreditasi level A tersebut. Untuk kesempatan yang lain atau video berikutnya nanti kami akan sampaikan urutan dan bagaimana caranya sekolah untuk bisa mendapatkan akreditasi A. Demikian saya sampaikan. Terima kasih Mas Abim atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Dan buat Anda semua, jangan lupa tekan subscribe, like, share, dan ikon lonceng. Memang baik bengkel Anda menghasilkan untung, tapi jauh lebih beruntung bengkel Anda jadi baik. Salam men.